Zuan menyisir lengan bajunya, dan suatu kekuatan melemparkan semua wanita ke kejauhan. Dengan Ji Xiaoxi di tengahnya, riak energi hitam menyebar ke segala arah. Semua bunga dan tanaman hijau lainnya yang terperangkap dalam energi itu langsung layu. Ada beberapa ular, serangga, dan makhluk lain yang berusaha melarikan diri dengan panik, tetapi mereka semua kehilangan nyawa sebelum sempat pergi terlalu jauh. Semua orang yang hadir merasa ngeri ketika melihat itu. Para tetua iblis sejati berkedip. Apa yang terjadi? Apakah kutukan acak kita benar-benar berhasil? Sejak kapan kita memiliki keterampilan bernubuat? Mereka segera mengharapkan beberapa hal lagi, entah berharap agar Zuan mati, agar mereka menjadi yang terkuat di alam semesta, atau agar racun mereka dihilangkan sepenuhnya. Sayangnya, tidak ada reaksi sama sekali. Xiaoxi, Jiang Luofu benar-benar tidak sabar dan ingin segera menghampiri. Ji Xiaoxi tergeletak di tanah, bahkan keselamatannya pun dipertanyakan. Tetaplah di sini, kultivasimu tidak akan mampu menahan racun itu. Zuan menghentikannya. Kemudian, dia terbang ke arah Ji Xiaoxi. Cahaya keemasan mengelilinginya, untuk sementara melindunginya dari racun hitam. Meski begitu, saat dia semakin dekat dengan Ji Xiaoxi, cahaya keemasan di sekitarnya mulai berdesis, seolah-olah energi hitam menggerogotinya. Dia mendesah takjub. Racun ini lebih kuat dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Racun ini benar-benar dapat merusak semua makhluk hidup seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Dia segera mengangkat Ji Xiaoxi. Saat merasakan napas dan detak jantungnya, dia menghela napas lega. Dia segera mengalirkan ki ke dalam tubuhnya untuk membantunya mengendalikan racun yang merajalela di dalam dirinya. Namun, ekspresinya langsung berubah. Racun di dalam dirinya terlalu kuat. Racun itu bahkan mulai mengikuti ki-nya untuk menyerang tubuhnya juga. Jika bukan karena kekuatannya yang besar dan sutra asal mula primordial yang sangat baik dalam menangani racun sejak awal, dia juga akan terpengaruh. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menggunakan ki-nya untuk membantu Ji Xiaoxi, racun di dalam tubuhnya tampaknya telah mengamuk. Racun itu terus mengalir tanpa henti. Keringat halus muncul di dahinya. Jika ini terus berlanjut, Ji Xiaoxi benar-benar bisa menjadi tubuh racun yang hidup, yang pada akhirnya akan menuju kehancuran. Tepat saat itu, Pei Mianman terbang ke sisi Salamai dan langsung menempelkan pedang ke lehernya. Bicaralah, apa yang sedang terjadi sekarang? Lepaskan nona pertama sekarang juga. Mojart segera ingin membantu, tetapi Yun Yuking, Jiang Luofu, dan Suolun Si sudah bergegas datang juga. Mojart terluka parah sejak awal, dan hanya berhasil menstabilkan napasnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan ketiga orang ini? Dia langsung batuk darah, dan sebilah pisau dengan cepat ditekan ke lehernya juga. Salamai tertawa sinis. Hahaha, bukankah kau suka berbohong padaku? Sekarang, akhirnya aku berhasil menipumu juga. Hahaha, itu salahmu juga. Jiang Luofu panik dan gugup. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk Salamai. Pei Mianman segera menghentikannya. Kakak kepala sekolah, kita harus menyelamatkan Xiaoxi dulu. Jiang Luofu segera tersadar dari lamunannya. Benar, ini semua karena wanita itu. Dia mungkin tahu cara menyelamatkan Ji Xiaoxi. Ia segera menginterogasi Salamai, mencari obatnya. Namun Salamai hanya tersenyum dan menatap Zuan. Ekspresinya sangat jelas, ia sedang menunggu Zuan untuk menyelamatkannya. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengambil mutiara penghindar racun, dan menaruhnya di tempat penyimpanannya. Benar saja, racun di dalam tubuh Ji Xiaoxi tampaknya telah kehilangan sasarannya saat mutiara itu menghilang. Racun itu berhenti mengamuk seperti sebelumnya. Zuan kemudian menggunakan ki-nya yang kuat untuk mengeluarkan racun dari tubuh Xiaoxi, sisa-sisanya dikumpulkan dan disegel untuk sementara waktu. Ji Xiaoxi perlahan-lahan terbangun, matanya berkaca-kaca saat menatap Zuan. Kakak Zu. Zuan memegang tangannya erat-erat. Xiaoxi, jangan takut, aku di sini. Ji Xiaoxi menyuarakan persetujuannya. Dia tidak sepenuhnya pingsan saat itu. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia masih memiliki kesadaran. Kakak Zu memenuhi janjinya seperti yang diharapkan. Dia akan selalu berada di sisiku, apapun yang terjadi padaku. Namun di masa depan, aku hanya akan menjadi semakin beracun. Bagaimana aku bisa dengan egois memaksa kakak Zu untuk tetap tinggal dan menyakitinya? Ketika melihat Xiaoxi terbangun, Jiang Luofu segera berlari menghampiri dan berteriak, Xiaoxi.
Zuan tahu bahwa sebagian besar racun di dalam tubuh Xiaoxi telah terkendali. Meskipun masih ada sedikit yang tersisa, dengan kultivasi Jiang Luofo, dia akan mampu menahannya. Karena itu, dia menitipkan Ji Xiaoxi dalam perawatannya. Dia menghilang, lalu muncul kembali di hadapan Salamai. Dia menatapnya dengan dingin. Sepertinya kau tahu bahwa menggunakan mutiara penghindar racun akan memicu konstitusi racun kejamnya. Sebelumnya, konstitusi racun kejam bawaan Ji Xiaoxi masih seimbang. Masih ada waktu tersisa sebelum racun itu berkobar. Namun, Salamai telah memberinya mutiara penghindar racun khusus, yang memang merupakan harta karun yang dapat memberikan kekebalan terhadap banyak racun. Namun, semakin kuat pula konstitusi Ji Xiaoxi akan ditekan. Seberapa kuatkah konstitusi racun kejam? Konstitusi itu sama sekali tidak tahan terhadap provokasi semacam itu. Itulah sebabnya konstitusi itu diaktifkan lebih awal, seolah-olah untuk membuktikan sesuatu kepada mutiara yang sombong dan agresif itu. Mutiara penghindar racun telah perlahan-lahan dihancurkan, tidak mampu lagi menahan racun yang ganas itu. Dengan itu, Ji Xiaoxi berakhir dalam posisi yang sulit. Dia sama sekali tidak dapat mengendalikan konstitusi yang begitu kuat. Jika bukan karena Zuan menggunakan kekuatan seluruh dunia untuk membantunya menaklukkannya, dia pasti sudah lama binasa. Salamai menjawab sambil menyeringai, benar sekali. Tamparan, terdengar suara keras dan jelas. Yun Yuking mengumpat, dasar wanita jalang. Kakak Zu sudah mengampuni nyawamu, tapi kau masih saja bersikap jahat. Salamai menatapnya dengan kesal dan berkata, saya akan mengingat pukulan ini. Saya pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Yun Yuking agak takut dengan tatapan kejamnya. Namun, tepat saat itu, dua serangan lagi bergema. Ternyata Pei Mianman juga tidak bisa menahan diri. Aku juga ikut. Kenapa kamu tidak membalasku jika kamu punya keterampilan? Kamu, Salamai tidak menyangka Pei Mianman akan memukulnya juga. Ketika dia melihat ekspresi dingin Pei Mianman, dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk mengatakan apapun. Ekspresi Yun Yuking sedikit melembut saat dia menatap Pei Mianman. Tampaknya kecemburuan yang mereka rasakan di antara saudara perempuan itu masih ada, tetapi mereka masih bekerja sama melawan musuh bersama. Rasanya sungguh enak. Suolunsi benar-benar berada dalam posisi sulit. Apakah dia seharusnya menyerang Salamai juga? Jika tidak, akan terlihat seolah-olah dia tidak benar-benar membela Yun Yuking. Namun jika dia melakukannya, akan terlihat agak dipaksakan. Jangan sampai kena sasaran pertama. Kalau kamu punya kemampuan, serang saja aku. Mojart panik dan berdiri dengan panik. Mata Suolunsi membelalak. Ia khawatir tidak akan punya kesempatan untuk melakukan apapun. Ketika melihatnya, ia menendang tepat di antara kedua kakinya hingga membuatnya berlutut lagi. Diam, sebilah pedang telah muncul di tangan Zuan. Saat dia menatap Salamai, tatapannya sedingin es. Biasanya aku tidak membunuh wanita, tetapi sepertinya aku perlu membuat pengecualian hari ini. Saat dia merasakan niat membunuh yang nyata dari Ji Xiaoxi, Salamai benar-benar sedikit panik. Dia berkata, meskipun kamu berhasil membatasi racun di dalam tubuh Ji Xiaoxi untuk sementara, itu bukanlah solusi permanen. Apakah kamu dapat menghentikannya jika konstitusi racun kejam aktif lagi? Zuan sedikit mengernyit. Apa yang dikatakannya benar. Dia bisa merasakan bahwa konstitusi racun kejam itu sangat kuat. Hanya karena baru saja terbangun dan belum cukup kuat, dia mampu mengendalikannya. Setelah beberapa waktu berlalu dan konstitusinya matang, dia mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Salamai tidak membuatnya penasaran dan segera berkata, bawa aku ke dunia tertutup itu dan aku akan memberitahumu solusi untuk menghentikan konstitusi racun yang kejam. Itulah tujuan Salamai yang sebenarnya. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan di detik-detik terakhir. Bagaimana mungkin dia tega membiarkannya berakhir seperti ini? Bupati telah setuju untuk menyelamatkan nyawanya dan Mojart, tetapi dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan jika dia masih hidup, apa yang masih bisa dia lakukan? Pada akhirnya, satu-satunya harapan baginya adalah memasuki dunia tertutup itu. Ayahnya, sang penguasa pembantaian, masih hidup di sana. Selama dia mendapatkan bantuannya, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Zuan akhirnya mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Dia merasa heran dengan kekejaman wanita ini, tetapi dia juga menyesali tindakannya yang terlalu ceroboh sebelumnya. Jiang Luofo berkata dengan penuh penyesalan,
ini semua salahku. Kalau aku tidak mengacaukan semuanya, bagaimana mungkin kita bisa dibodohi oleh wanita ini? Aku tidak berbohong padamu, hanya saja aku memilih kata-kataku secara selektif. Salamai cukup bangga pada dirinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin alat pendeteksi kebohongan itu tidak mendeteksi apapun? Zuan dan Jiang Luofu sama-sama terkejut. Dia telah menyarankan bahwa ada cara untuk menekan konstitusi racun kejam bawaan. Tampaknya itu bukan pil penghindar racun, melainkan metode lain yang dia ketahui. Pedangnya maju dan menekan dagu Salamai. Katakan padaku caranya, dan aku bisa membawamu ke dunia tertutup itu. Saat merasakan dingin dan niat membunuh dari pedang itu, Salamai merasa merinding. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar, dia tetap menggertakkan giginya dan bersikeras, "Tidak, bawa aku ke dunia itu dulu dan berjanjilah untuk membiarkan kami pergi. Baru setelah itu aku akan memberitahumu. Apakah menurutmu aku sama tidak dapat dipercayanya seperti dirimu?" Suara Zuan menjadi lebih dingin. "Ini harapan terakhirku. Aku harus mengambil risiko." Salamai mendesis dengan gigi terkatup. Zuan menoleh ke arah juru tulis waktu. "Kau sudah tahu bahwa mutiara penghindar racun akan menyebabkan reaksi yang merugikan sejak awal, bukan?" Sang juru tulis waktu segera melambaikan tangannya. "Saya benar-benar tidak tahu." Zuan benar-benar tampak seperti orang yang haus darah. Dia jelas tidak ingin terlibat. "Kau adalah juru tulis waktu yang mencatat segala macam hal di seluruh alam. Bagaimana mungkin kau tidak tahu?" Zuan sama sekali tidak mempercayainya. Niat membunuhnya yang kuat tertuju pada juru tulis itu. Iklan oleh Pub Future. Juru tulis waktu segera mengeluarkan buku dan pena. Keringat dingin membasahi dahinya saat dia berkata, "Yang terhormat, Anda benar-benar salah paham. Kami juru tulis waktu mencatat peristiwa-peristiwa penting di seluruh alam semesta, tetapi bidang spesialisasi setiap juru tulis waktu berbeda-beda. Misalnya, saya sama sekali tidak tahu tentang racun, dan hanya mendengar beberapa rumor tentang konstitusi racun yang kejam. Saya benar-benar tidak tahu bahwa mutiara penghindar racun akan menimbulkan reaksi seperti ini. Lalu apakah kamu tahu bagaimana cara mengendalikan konstitusi racun kejam ini?" Zuan bertanya dengan cepat. Juru tulis waktu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Ketika dia melihat mata Zuan menjadi sedikit dingin, dia segera menambahkan, "Tetapi seharusnya ada juru tulis waktu lain yang tahu. Kalau begitu bantu aku menanyakannya." "Anggap saja itu sebagai bantuan untukku," imbuh Zuan. Juru tulis waktu berkata sambil tersenyum pahit, "Para juru tulis waktu tersebar di seluruh wilayah, dan identitas mereka sangat dirahasiakan. Aku tidak tahu siapa juru tulis waktu lainnya, atau di mana mereka berada. Hanya setiap beberapa abad para juru tulis waktu mengadakan pertemuan besar untuk bertukar dan mengatur peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada periode itu. Masih ada 52 tahun lagi hingga pertemuan berikutnya." Zuan terdiam. 52 tahun. Saat itu piring-piring pasti sudah dingin. Salamai menghela napas lega. "Selama kamu setuju dengan syaratku, aku akan memberitahumu cara untuk menekannya." "Jadi, baiklah," kata Zuan setelah berpikir sebentar. Itulah satu-satunya solusi yang dimilikinya saat ini. Mendengar persetujuannya, Salamai memasang ekspresi bangga. "Tuan dunia anjing apa, yang terkuat tak terkalahkan apa. Bukankah mereka masih dipermainkan oleh nona pertama ini selama ini?" Tepat pada saat itu, Zuan menjentikkan jarinya dan sebuah pil pun masuk ke dalam mulutnya. Salamai tertawa, jadi bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Pil itu masuk ke tenggorokannya. Dia segera mencoba batuk, tetapi tangan tak terlihat mencengkeram dagunya, jadi dia hanya bisa menelannya dengan paksa. Dia berseru kaget dan marah, "Apa yang kamu suapi padaku? Anda telah berhasil menipu Salamai untuk +110 +110 +110. Pil kehidupan dan kematian," kata Zuan sambil mencibir. Ekspresi Salamai berubah. Dia baru saja melihat betapa pahitnya penderitaan para tetua ras iblis sejati. Namun, sebelum dia sempat berpikir apapun, efek pil Livedeat diaktifkan. "Ah!" Dia menjerit kesakitan. Dia jatuh ke tanah dan berguling-guling karena kesakitan. Pei Mianman terkejut. Dia segera menarik pedangnya dan menjauh dari Salamai. Salamai menggaruk tubuhnya dengan panik. Tak lama kemudian, beberapa bekas luka berdarah muncul di leher dan wajahnya, seolah-olah dia ingin merobek kulitnya sendiri. Nona pertama, mata Mojart hampir terbelalak saat melihat itu. Dia ingin menyelamatkannya,
tetapi dia tertahan di tempatnya. Para tetua iblis sejati menelan ludah dengan susah payah. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka teringat pengalaman mereka sendiri. Racun ini terlalu mengerikan. Mereka diam-diam menatap Ji Xiaoxi yang tampak lemah dan rendah hati. Racun yang dia buat sebenarnya sangat mengerikan. Bajingan Zhu, cepat berikan penawarnya pada nona pertama. Kalau kau punya nyali, serang saja aku. Mojart berteriak marah sambil menatap Zuan. Anda telah berhasil menipu Mojart untuk plus 499 plus 499 plus 499. Dengan jentikan tangan Zuan, sebuah pil kehidupan dan kematian melesat ke dalam mulutnya yang terbuka. Iklan oleh Pub Future. Mojart tercengang. Kenapa orang ini tidak bertindak seperti yang Anda harapkan? Anda seharusnya memberikan penawarnya kepada nona pertama. Racun di dalam tubuh Mojart juga aktif dengan cepat. Ia mulai berguling-guling di tanah, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari Salamai. Namun, rasa gatal dan sakit ini tampaknya berasal dari jiwanya. Zuan bahkan tidak ingin menatapnya lagi. Dia berjalan ke Salamai dan berkata, "Beritahu aku obat untuk konstitusi racun kejam bawaan dan aku akan memberimu penawarnya." Meskipun kesakitan luar biasa, Salamai tertawa terbahak-bahak dan menyeramkan. "Kecuali kamu setuju dengan syaratku, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati." Ketika mereka melihatnya terus berguling-guling di tanah dalam keadaan gila itu, semua orang tidak dapat menahan rasa kagum. Wanita ini sangat galak terhadap orang lain, tetapi dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Dia bahkan mampu menahan rasa sakit seperti ini. Zuan tetap tidak berekspresi. Dia hanya menatap Salamai dengan tenang, menunggunya menyerah pada racun yang mengerikan ini. Namun, bahkan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, dia tetap tidak mengatakan apapun selain berteriak. Sebaliknya, suaranya semakin melemah, dan tubuhnya segera berlumuran darah. Zuan mengerutkan kening dan melemparkan penawar racun sementara di depannya. Dia sebenarnya punya cara lain untuk menginterogasinya, seperti neraka berkelanjutan. Bahkan monster terkuat pun tidak akan sanggup menahan penderitaannya. Namun, ini tetap saja terkait dengan keselamatan Ji Xiaoxi. Dia khawatir Salamai benar-benar akan mati, jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Racun pil kehidupan dan kematian sudah setara dengan siksaan tertentu di neraka, namun wanita ini benar-benar mampu menanggungnya. Melihat wajahnya, Zuan melihat tingkat kekejaman dan kebencian yang bahkan tidak dimiliki oleh banyak roh jahat. Dia, yang telah kehilangan segalanya, mungkin mampu menanggung lebih dari yang diharapkannya. Demi Ji Xiaoxi, dia tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Salamai melihat penawar racun di depannya dan mengambilnya seperti orang yang sedang tenggelam dan mengambil sedotan. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dengan sangat cepat hingga akhirnya dia memakan rumput juga. Ketika penawar racun itu masuk ke perutnya, dia akhirnya mulai tenang. Dia berbaring di padang rumput, tampak menyedihkan. Dia menutupi matanya dengan lengannya, air mata mengalir di matanya. Namun, dia menertawakan kenyataan bahwa pertaruhannya akhirnya berhasil. Zuan melemparkan penawar racun lainnya kepada Mojart, yang segera pulih dan menatap Zuan dan Ji Xiaoxi dengan mata penuh ketakutan. Pada saat yang sama, ekspresinya benar-benar rumit ketika dia melihat Salamai. Dia sama sekali tidak dapat menahan penderitaan itu. Kegagalan pertama sungguh luar biasa. Pakaian Salamai compang-camping karena mencakar tubuhnya sendiri. Pei Mianman mengerutkan kening, mengeluarkan sebuah pakaian dan memberikannya padanya. "Pakai ini di tubuhmu. Aku tidak butuh ucapan belasungkawamu yang munafik." Salamai melemparnya ke tanah. Dia duduk dan menatap Zuan, sambil berkata, "Sepertinya kau telah menyetujui usulanku." Zuan menatapnya dengan dingin, berkata, "Aku bisa membawamu ke dalam pecahan ruang waktu itu, tetapi kau harus memberitahuku obatnya segera setelah kita masuk. Kalau tidak, kau akan mengalami siksaan ribuan, tidak, puluhan ribu kali lebih buruk daripada yang baru saja kau alami tanpa harapan untuk bereinkarnasi." Salamai hendak mengatakan sesuatu ketika Zuan mengulurkan tangan dan melambaikannya padanya. Saat itu juga, ia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Sebelum ia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, ia telah dibawa ke dunia tanpa cahaya matahari. Dunia monster telah menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menggunakan metode penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya terhadap para pemberontak di dunia-dunia itu. Karena itu, Salamai mengira dia sudah ahli dalam topik itu. Namun,
dibandingkan dengan apa yang ada di depannya, mereka bahkan tidak layak disebut. Neraka berkelanjutan itu telah menjebak banyak jiwa yang berduka di dalamnya. Setiap metode penyiksaan yang mereka alami jauh lebih buruk daripada penderitaan yang disebabkan oleh pil kehidupan dan kematian yang baru saja diminum Salamai. Hanya dengan melihatnya saja hampir membuatnya pingsan. Matanya kabur, dan sesaat kemudian dia kembali ke dunia nyata. Dia menatap Zuan dengan ekspresi takut. Rasa takut yang kuat telah tertanam di lubuk hatinya. Dia tahu bahwa apa yang dilihatnya jelas bukan ilusi, melainkan tempat yang benar-benar ada. Pria ini benar-benar menguasai tempat yang mengerikan. Dia tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya. Dia memaksakan senyum dan berkata kepada Zuan, selama dirimu yang terhormat membawa kami ke sana dan berjanji untuk membebaskanku dan pamanmu, aku tentu akan memberitahumu cara untuk menyelamatkannya. Aku tidak akan berani menipumu sama sekali. Ketika dia melihat ketidaksenangan di matanya, dia segera menambahkan, alasan mengapa aku hanya akan berbicara di sana adalah karena ada bahan tertentu yang dibutuhkan untuk membantu konstitusi racun kejam bawaannya yang hanya dapat ditemukan di dunia itu. Zuan terkejut. Dia tampaknya tidak berbohong. Karena itu, dia bertanya, apakah akan lebih cepat jika aku membawa Xiaoxi bersamaku? Setelah ragu sejenak, Salamai menjawab, saya yakin begitu. Zuan mengangguk. Dia berjalan ke sisi Ji Xiaoxi. Xiaoxi, mengapa kamu tidak ikut denganku dalam perjalanan ke dunia yang terkubur itu? Ji Xiaoxi menyuarakan persetujuannya. Dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Selama aku berada di sisi kakak Zhu, aku tidak akan takut pada apapun. Ketika melihat betapa penurutnya dia, Zuan tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipinya. Xiaoxi sungguh menggemaskan, aku pasti harus melindunginya dengan baik. Jiang Luofu berkata, aku ikut denganmu. Iklan oleh Pub Future. Zuan agak ragu, tetapi Jiang Luofu melanjutkan, kamu masih punya hal lain yang harus diurus di dunia itu. Dengan adanya aku di sana, aku bisa membantumu mengurus Xiaoxi. Zuan juga merasa itu masuk akal. Dia tidak hanya harus menemukan obat untuk kondisi Ji Xiaoxi, dia juga harus menyelesaikan masalah dunia itu. Dia jelas tidak bisa membiarkan orang lain menghancurkan suar hukum dunia. Baiklah, dia tahu bahwa Jiang Luofu sudah dewasa dan kultivasinya tidak buruk, jadi dia setuju. Pei Mianman berjalan mendekat dan berkata, aku ikut juga. Yun Yuking dan Suolunsi berkata serempak, benar sekali. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan apa-apa jika ini demi adik perempuan Xiaoxi? Zuan agak ragu, dunia itu terlalu berbahaya. Pei Mianman berkata diam-diam, Salamai, Mojart, para tetua ras iblis sejati, dan bahkan juru tulis waktu yang misterius akan pergi. Segalanya akan terlalu sulit untuk ditangani sendiri. Jika kami pergi bersamamu, kami dapat membantumu jika terjadi sesuatu. Zuan tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tetap saja ada begitu banyak hal yang dapat ia lakukan dalam satu waktu. Namun, dunia itu agak terlalu berbahaya bagi mereka. Yun Yuking tampaknya telah menebak apa yang dipikirkannya. Dia berkata sambil tersenyum, ah Zhu, tolong jangan perlakukan kami hanya sebagai vas bunga yang cantik. Kami semua cukup kuat sebelum bertemu denganmu, tahu. Suolunsi juga berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak sehebat kakak-kakakku, aku adalah salah satu anggota paling menonjol dari generasi muda ras Vian. Aku sering mengalami cobaan yang mengancam jiwa. Kakak Zhu, kau benar-benar tidak perlu khawatir demi keselamatan kita. Zuan menganggap apa yang mereka katakan masuk akal. Mereka semua adalah wanita paling luar biasa, yang tidak perlu bergantung padanya. Jika dia selalu melindungi mereka di bawah sayapnya dan mencegah mereka mengalami bahaya apapun, itu hanya akan memengaruhi pertumbuhan mereka. Kalau begitu, kita semua akan bekerja sama dan mencoba dunia misterius itu. Zuan segera mengubah sikapnya. Para wanita itu semua menumpukan tangan mereka di atas tangan satu sama lain. Ji Xiaoxi benar-benar terharu, dan berkata, terima kasih, kakak-kakak. Semua wanita lain mengelus kepalanya. Xiaoxi, cara bicaramu membuat kita tampak seperti orang asing. Apakah kamu hanya akan menonton dengan tangan terlipat jika sesuatu yang serupa terjadi pada kita? Wajah Ji Xiaoxi sedikit memerah, tetapi dia dengan tegas berkata, tentu saja tidak. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kita kan saudara, jadi kita harus melakukan semuanya bersama-sama. Pei Mianman tersenyum manis.
Ekspresi Jiang Luofu menjadi sedikit aneh. Bukankah statusku agak tidak pantas untuk dianggap sebagai salah satu dari saudari ini? Apakah Pei Mianman tahu sesuatu? Namun, semua orang tampaknya benar-benar terinspirasi, jadi dia juga berteriak, kekuatan yang dapat mematahkan baja. Saat Tetua Agung Iblis Sejati menyaksikan perilaku mereka yang riang dan harmonis, dia berpikir dalam hati bahwa Donair juga seorang playboy terkenal, tetapi dia jauh lebih rendah dari Bupati. Paling tidak, Donair tidak pernah memiliki hubungan yang begitu damai dengan para wanita di sekitarnya. Bahkan kekuatan terkuatnya pun tidak dapat menandingi Bupati ini. Tidak heran dia akhirnya dikalahkan oleh Bupati itu. Salamai membungkus dirinya dengan beberapa pakaian ganti dan menatap kelompok kecil itu. Ia merasa sedikit menyesal, jika ia sedikit saja tulus kepada Donair saat itu, daripada hanya mencoba memanfaatkannya dan membunuh para wanita itu setelahnya, mungkin ia bisa bersamanya sekarang. Pada saat itu, bagaimana para wanita itu bisa menang melawannya? Setelah dia menyadarinya, dia merasa makin menyesal dan getir. Hak apa yang mereka miliki untuk bersenang-senang seperti ini? Mengapa nasibku selalu begitu pahit? Iklan oleh Pub Future. Mengapa semua hal buruk selalu terjadi padaku? Saya tidak bisa menerima ini. Juru tulis waktu melihat Zuan berjalan menghampirinya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah memuji. Keberuntunganmu yang terhormat dengan wanita sungguh patut dibanggakan. Aku telah melihat banyak orang kuat dengan banyak wanita cantik di sisi mereka juga, tetapi jarang sekali mereka merasakan cinta sejati seperti ini, dan para wanita itu bahkan bisa akur satu sama lain dengan sangat baik. Wajah Pei Mianman dan wanita lainnya langsung memerah saat mendengar itu. Tangan mereka membalas dengan kecepatan kilat. Zuan terbatuk pelan. Dia jelas tidak berminat untuk membicarakan hal-hal seperti itu dengannya. Kamu bisa beristirahat sebentar di wilayah ras iblis. Aku punya beberapa hal untuk dipersiapkan. Kita akan berangkat besok. Juru tulis waktu sedikit terkejut. Saya ingat bahwa pengorbanan darah diperlukan untuk mengaktifkan kotak natur jade. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Pei Mianman dan wanita lainnya. Para wanita suci ras iblis seharusnya menjadi korban. Zuan berkata dengan tenang, saya sudah menganalisis prinsip-prinsip formasi. Kita hanya perlu sedikit kekuatan esensi garis keturunan murni sebagai pengganti. Kita tidak perlu menggunakan pengorbanan hidup. Juru tulis waktu membungkuk. Penguasaan formasi sang bupati sungguh mengagumkan. Ia kemudian menyerahkan kotak giok alam dan berkata, saya akan mengembalikan ini kepada pemiliknya yang sah. Mata Salamai menyala karena amarah. Apakah orang ini buta? Jelas saya pemilik aslinya. Zuan sedikit terkejut saat menyimpan kotak giok alam. Saat memastikan bahwa itu asli, dia bertanya dengan bingung, apa kamu tidak khawatir aku akan membatalkan perjanjian kita dan tidak membawamu ke dunia itu? Juru tulis waktu tersenyum. Saya yakin Anda yang terhormat bukanlah tipe orang yang akan mengingkari janji. Selain itu, saya telah menerima janji lisan dari Yang Mulia, jadi kita telah membuat kesepakatan. Saya tidak perlu takut untuk menarik kembali kesepakatan ini. Kesepakatan. Zuan menjadi sedikit waspada. Mungkinkah ini salah satu keterampilan jahat juru tulis waktu? Anda yang terhormat tidak perlu merasa gugup. Kami, juru tulis waktu, sebenarnya sangat istimewa. Anda tidak dapat memahami kami dengan cara yang sama seperti manusia atau makhluk hidup lainnya. Kami adalah makhluk yang melekatkan diri pada yang kuat, yang takdirnya berkembang. Selama makhluk kuat ini ada, kami juga akan ada. Juru tulis waktu terkekeh. Berdasarkan interaksi kita sebelumnya, serta janji yang saya terima, saya telah membangun ikatan yang cukup. Itulah sebabnya meskipun Anda membatalkan kesepakatan dan memasuki dunia itu sendirian, saya masih akan dapat mengikuti Anda sendiri. Mata Zuan menyipit. Apakah itu berarti mulai sekarang, kamu akan selalu ada di sisiku? Bab 2389, Dunia Ribuan Tahun Lalu. Apakah ini lelucon? Bukankah ini sama saja dengan memiliki kamera pengintai yang mengikutinya kemanapun dia pergi? Mereka akan melihat semua yang dilakukan Zuan, bahkan saat dia sedang bermesraan dengan kekasihnya. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba memenuhi mata Zuan saat dia menyadari hal itu. Juru tulis waktu sedikit panik saat merasakan tatapan mata Zuan. Ia segera menjelaskan, yang terhormat, jangan salah paham. Meskipun aku bisa bersembunyi dan merekam kejadian-kejadian yang tidak terlihat,
setelah diperhatikan oleh makhluk yang kuat, mereka juga akan merasakan kehadiranku saat aku berada di dekatmu. Itu bukan yang dipikirkan oleh yang terhormat. Benarkah? Nada bicara Zuan masih agak gelap. Tentu saja itu benar. Sang juru tulis waktu menyadari bahwa ia bisa berakhir dalam masalah jika ia tidak menjelaskan dengan jelas. Kami, juru tulis waktu, mencatat segala macam hal yang terjadi di dunia, tetapi ada banyak dunia yang sangat istimewa. Misalnya, dunia-dunia itu mungkin sangat tertutup dan tidak mengizinkan siapapun masuk, atau sumber dunia itu mungkin istimewa, tidak mengizinkan makhluk hidup apapun untuk masuk. Itulah sebabnya kami, juru tulis waktu, tidak punya pilihan selain mengubah morfologi kami sendiri. Saat ia berbicara, seluruh tubuhnya menjadi tidak berwujud. Lihat, kami bukanlah entitas fisik, dan hanya ada dengan meminjam beberapa kekuatan alam semesta yang tak terlihat. Kekuatan tak terlihat. Zuan sedikit bingung. Menjelaskan ini agak rumit. Sang juru tulis waktu berpikir sejenak sebelum berkata, jika kita ingin terus ada, kita perlu menciptakan karakter yang masuk akal dan adil yang dapat berpartisipasi di dunia ini. Namun, masalahnya adalah seseorang yang sangat cerdas dapat menyadari bahwa kita seharusnya tidak ada. Pada saat itu, kita akan menghilang. Itulah sebabnya kami biasanya menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu menggantikan seseorang yang pernah ada. Dengan begitu, keberadaan kami menjadi lebih harmonis dengan dunia, seperti saat aku menyamar sebagai bawahan nona pertama. Gigi Salamai terasa sakit saat dia mendengarkannya. Persetan denganmu. Zuan berpikir dalam hati, pantas saja peniruannya begitu bagus dan tak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Bukankah itu berarti kamu bisa mengganti siapapun yang kamu inginkan? Bagaimana jika dia akhirnya menggantikan saya atau salah satu wanita itu? Tidak seorang pun akan bisa mengetahuinya sama sekali. Dia merasa merinding saat menyadari hal itu. Tentu saja tidak semudah itu, kata Time Scribe sambil tersenyum pahit. Sebagai Time Scribe, misi kami mengharuskan kami untuk memengaruhi garis dunia sesedikit mungkin, jadi itulah sebabnya kami tidak dapat menggantinya dengan takdir yang kuat. Jika tidak, takdir akan bangkit kembali dan melahap kami, yang akan menyebabkan kematian kami. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengganti orang-orang biasa. Tentu, akan lebih baik jika mereka adalah orang-orang biasa yang dekat dengan tokoh-tokoh penting, karena itu akan memudahkan kita mencapai tujuan. Di suatu dunia, jiwa bawahan Salamai yang telah tergantikan secara misterius berpikir, aku punya beberapa hal sialan untuk dikatakan mengenai hal itu. Mendengar itu, Zuan merasa tenang. Ia ingin bertanya lebih banyak tentang rahasia mereka kepada juru tulis waktu, tetapi tidak peduli bagaimana ia bertanya, pihak lain tidak memberikan informasi yang lebih berarti. Ia hanya tertawa tidak tulus sebagai tanggapan, jadi Zuan hanya bisa membiarkan masalah itu berakhir di situ. Dia menugaskan beberapa orang dari ras iblis untuk membawa yang lain ke suatu tempat agar mereka bisa beristirahat. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pembudidaya iblis untuk mengawasi monster dan juru tulis waktu. Salamai dan Mojart sama-sama terluka parah, dan para tetua iblis sejati juga telah tersiksa parah oleh pil kehidupan dan kematian, jadi para ahli iblis sudah cukup kuat untuk mengawasi mereka. Adapun juru tulis waktu, dia terlalu misterius. Zuan tidak punya harapan besar bahwa kultivator iblis akan mampu mengendalikannya. Kemudian, dia mengatur agar Suolun Si dan Yun Yuking muncul. Mereka memanggil wanita-wanita dengan bakat paling luar biasa di antara ras iblis dan mengumpulkan esensi darah mereka. Pengorbanan darah membutuhkan sejumlah besar kekuatan esensi darah, itulah sebabnya di masa lalu, beberapa wanita suci dengan bakat luar biasa perlu dikorbankan. Namun, jika jumlah peserta cukup besar dan setiap wanita hanya mempersembahkan sedikit esensi darah, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Tentu saja, hal itu akan menyebabkan darah menjadi tidak murni, tetapi itu bukan masalah bagi Zuan. Bahkan Ji Xiaoxi memiliki beberapa cara untuk menyelaraskan kekuatan garis keturunan. Awalnya, Zuan menawarkan imbalan yang besar, karena beberapa tetes sari darah saja dapat menyebabkan luka parah yang memerlukan waktu beberapa bulan untuk sembuh. Namun, ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat membantu Bupati, para wanita ras iblis semuanya bersemangat untuk menawarkan diri. Mereka bahkan khawatir tidak dapat memberikan cukup sari darah, dan hanya berharap dapat melihat Bupati sekali saja dari jauh. Sikap mereka yang gila dan fanatik membuat Suolun Si dan Yun Yuking merasakan bahaya yang kuat.
Karena itu, mereka bertahan dan melakukan serangan balik secara bersamaan, sehingga akhirnya menghilangkan rasa takut mereka untuk melewati batas. Zuan mengumpulkan para wanita dan mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pada saat yang sama, ia membuat segala macam pengaturan sebelumnya. Keesokan paginya, mereka telah mengumpulkan saripati darah para wanita ras iblis. Rombongan Zuan tiba di depan kuil pendeta. Saat melihat Zuan menciptakan kembali formasi pengorbanan darahnya tanpa kesalahan, Salamai tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pria ini benar-benar berbakat dan tahu segalanya. Sayangnya, aku tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkannya. Dia merasa seperti akan gila karena menyesal saat menyadari hal itu. Mojart, yang selama ini selalu berada di sisinya, dapat menebak pikirannya. Ia menepuk bahunya untuk menghiburnya, tetapi sebenarnya ia merasakan sedikit kegembiraan yang misterius di dalam hatinya. Nona pertama akhirnya akan menyadari bahwa sekalipun semua orang mengkhianati dan meninggalkannya, aku akan selalu berada di sisinya. Zuan tidak memperhatikan rencana mereka, karena dia fokus mengekstraksi kekuatan saripati darah. Esensi darah wanita iblis disimpan dalam botol giok kecil. Zuan mengaktifkan formasi, dan garis-garis. Cahaya merah darah melayang keluar dari botol giok dan muncul di atas mereka semua untuk membentuk diagram khusus. Kotak giok alam di bagian tengah tampaknya telah merasakan sesuatu dan mulai bergetar dengan suara. Diagram merah darah di udara kemudian melemparkan dirinya ke kotak giok alam, yang perlahan melayang ke udara. Cincin cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Kemudian, cahaya keemasan itu dilepaskan ke udara satu cincin demi satu. Semua orang yang hadir memiliki kekuatan masing-masing. Mereka segera menyadari bahwa ruang di sekitar mereka mulai gelisah. Beberapa saat kemudian, semburan kabut muncul dari tempat cahaya keemasan itu menghilang. Awan kabut terus-menerus membumbung tinggi. Juru tulis waktu berkata dengan gembira, pintu masuk ke dunia itu telah terbuka. Zuan merasakan perasaan yang familiar, namun asing dari balik kabut. Apakah itu dunia kultivasi dari ribuan tahun yang lalu? Namun, ia menyadari bahwa kabut itu tidak terlalu stabil. Ia berkata dengan serius, jalan ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama dan akan segera menghilang. Semuanya, bersiap-siaplah. Kemudian, ia melihat ke arah juru tulis waktu dan berkata, saya harus merepotkan diri Anda untuk memimpin jalan. Juru tulis waktu tahu bahwa Zuan masih belum sepenuhnya mempercayainya, tetapi tampaknya tidak keberatan. Sambil terkekeh, dialah orang pertama yang melompat ke dalam kabut. Ketika dia merasakan tidak ada yang aneh dengan pintu masuk, Zuan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut menyelimuti semua orang yang hadir. Setelah itu, dia memasuki portal sambil memegang kotak berharga di tangannya. Semua orang merasakan dunia di sekitar mereka kabur. Begitu kabut menghilang, mereka menemukan bahwa mereka berada di dunia yang sama sekali baru. Di sekeliling mereka ada pepohonan yang menjulang ratusan meter ke udara. Teriakan dan raungan aneh terdengar dari kejauhan. Burung-burung besar yang menutupi matahari terbang melintasi cakrawala. Ketika dia merasakan energi alami yang kaya di sekelilingnya, Pei Mianman tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini benar-benar dunia kita dari ribuan tahun yang lalu? Tidak mengherankan jika dia merasa kagum. Qi di sini jauh lebih kaya daripada dunia modern mereka. Jauh lebih kaya daripada dunia kultivasi saat ini, bahkan setelah dunia bawah bergabung dengannya. Bab 2390, Pembentukan Inti Petir Ilahi. Jiang Luofu melihat sekeliling dan berkata, almarhum guruku memberitahuku beberapa hal tentang zaman kuno. Meskipun tidak banyak catatan yang tertinggal, kami dapat menyimpulkan bahwa orang-orang di zaman kuno jauh lebih kuat daripada orang-orang di zaman sekarang. Sekarang, tampaknya memang demikian. Salamai juga sedikit terkejut. Awalnya, dia merasa bahwa dunia kultivasi terlalu lemah. Meskipun Zuan sangat kuat, makhluk lain jauh lebih rendah daripada makhluk kuat di dunia monster. Itulah sebabnya dia merasa agak sulit untuk memahami mengapa ayahnya berakhir dalam kondisi yang sangat buruk setelah menyerang dunia yang begitu lemah. Sekarang, tampaknya tidak mengherankan bahwa ayahnya telah bertempur selama bertahun-tahun dan membutuhkan begitu banyak pasukan. Dunia ini memang cukup kuat di masa lalu. Mojart melihat sekeliling dan menjadi sedikit bersemangat juga. Ini memang dunia kultivasi di masa lalu. Aku mengikuti mendiang penguasa dan menyerang tempat ini. Tidak ada kesalahan sama sekali.
Zuan akhirnya ingat bahwa Mojart juga seorang tetua. Ia hendak meminta informasi lebih lanjut ketika juru tulis waktu tiba-tiba berkata, "Bupati yang terhormat, saya punya sesuatu untuk diurus dan akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Saya harap kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa mendatang." Zuan tertegun, lalu bertanya, "Mau kemana?" Juru tulis waktu tersenyum dan menjawab, "Untuk merekam peran utama yang paling penting di dunia ini, tentu saja." Zuan terdiam, namun, dia mengerti apa yang dikatakan sang juru tulis waktu. Meskipun dia adalah tokoh utama di masa kini, dia tidak begitu penting di dunia ini. Sang juru tulis waktu jelas ingin mencatat tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia ini. Ketika Zuan meluangkan sedikit waktu untuk memikirkan siapa sebenarnya tokoh utama, ia menyadari bahwa secara alami tidak ada seorang pun yang lebih penting di dunia ini selain penguasa pembantaian, penguasa monster, dan para pemimpin asli dunia kultivasi. Begitu ia menyadari hal itu, ia berkata, "Kalian akan menemui penguasa pembantaian dan penguasa monster. Bagaimana jika kalian memberitahu mereka apa yang akan terjadi di masa mendatang? Terutama Lord of Slaughter dan Monster Lord akan langsung melawannya sampai mati jika mereka tahu apa yang akan terjadi." Juru tulis waktu tahu apa yang dikhawatirkan Zuan. Ia membungkuk dan menjelaskan, "Yang mulia tidak perlu khawatir. Kami, juru tulis waktu, tidak bertindak untuk mengubah garis waktu utama dunia. Jika kami melakukannya, kami akan dilahap oleh dunia. Selain itu, karena karakteristik khusus kami, para penguasa itu tidak akan merasakan kehadiranku sama sekali. Aku hanya akan mencatat semuanya secara diam-diam." Zuan mengangguk pelan. Dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa begitulah cara para juru tulis waktu melakukan sesuatu. Mengenai kejadian di mana juru tulis waktu ini mencoba menjebak Donair, dia tidak tahu identitas asli Donair. Juru tulis itu bahkan akhirnya mengalami kemunduran karenanya, atau orang yang misterius seperti dia tidak akan ditemukan oleh begitu banyak orang. Arts by Pub Future, Salamai lalu cepat-cepat berkata, "Bahwa aku bersamamu. Dunia ini begitu luas, bagaimana mungkin menemukan ayahnya semudah itu?" Dan dilihat dari nada bicara Time Scribe, dia bisa dengan jelas merasakan ayahnya. Namun, juru tulis waktu langsung menolak. "Nona pertama seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja kukatakan. Jika aku membawamu ke penguasa pembantaian, bukankah itu akan memengaruhi alur waktu utama dunia? Selain itu, aku bukanlah makhluk hidup, jadi tidak mungkin bagimu untuk mengikutiku juga." Seluruh tubuhnya berangsur-angsur melemah, lalu ia lenyap tertiup angin. Salamai menggertakkan giginya karena marah. Juru tulis kali ini juga bajingan. Dia membuatnya terdengar begitu baik, tetapi pada akhirnya, bukankah itu semua karena dia tidak ingin menyinggung Zuan? Saat itu, dia tiba-tiba merasakan dunia di atas menjadi gelap. Dia mendongak dan melihat bahwa Zuan sebenarnya sudah ada di depannya. Dia berkata, "Aku sudah membawamu ke dunia ini sesuai kesepakatan kita. Sudah waktunya bagimu untuk memberitahuku cara menangani konstitusi racun kejam." Salamai mendengus. "Bagaimana aku bisa yakin kau akan membiarkanku pergi? Aku sudah setuju untuk melepaskanmu, jadi itu akan terjadi. Jangan menguji kesabaranku." Zuan menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuh Salamai menggigil. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat dunia mengerikan yang pernah ia datangi beberapa waktu lalu. Saat itu, Mojart juga menasihatinya, "Nona pertama, Bupati adalah penguasa dunia dan sepertinya tidak akan mengingkari janjinya. Sebaiknya kau katakan saja padanya." Salamai memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit mengubah sikapnya. Ia mendengus pelan dan berkata, "Kalau begitu, kurasa aku akan memberitahumu saja." Arts by Pub Future, meskipun aku tidak tahu bagaimana cara mengobati konstitusi racun kejam, dia memulai, tetapi ketika dia melihat alisnya terangkat, dia segera menambahkan, "Aku tahu metode pengobatan untuk konstitusi jenis yang sama. Aku yakin metodenya saling terkait." Dia tidak berani, membuatnya penasaran dan segera berkata, "Beberapa kultivator dunia kultivasi abadi memadatkan Neidan, atau inti dalam. Dengan konstitusi khususnya, dia dapat memanfaatkan metode kultivasi abadi mereka untuk memadatkan pil. Selama proses itu, semua racun di dalam dirinya dapat dikumpulkan di dalam inti itu. Jika inti dalam seperti itu terbentuk, tidak hanya akan mempertahankan berbagai kemampuan kuat dari konstitusi ini, penggunanya juga tidak akan terpengaruh oleh kerugiannya." Zuan terkejut. Dengan pengetahuannya saat ini,
dia dapat menyimpulkan bahwa ini memang sebuah kemungkinan. Salamai mengamati ekspresinya sambil melanjutkan, tetapi jika kau ingin membentuk inti racun, kau memerlukan beberapa buku petunjuk rahasia dari dunia kultivasi abadi, serta bantuan dari semua jenis material langka. Itu termasuk Deving Spirit Thirst, Brilliant Pinflower, dan inti kristal Aurora Poison Dragon. Aku tahu bahwa Aurora Poison Dragon terakhir di dunia ini ada di zaman ini, sementara Brilliant Pinflower juga muncul di dunia ini sebelumnya. Itulah sebabnya aku berkata akan memberitahumu setelah kau tiba di dunia ini. Naga racun Aurora, Zuan sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang bunga pin cemerlang sebelumnya, tetapi dia sepertinya pernah mendengar Sang Hongyu menyebutkan naga racun Aurora ketika dia menyamar sebagai Raja Naga di Istana Naga. Hanya saja dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu dan tidak bertanya lebih banyak tentangnya. Sepertinya Salamai tidak hanya mengatakan hal-hal acak untuk membingungkannya. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan air mata penentang roh? Di mana saya bisa menemukannya? Saya hanya mendengar nama harta karun itu. Mengenai seperti apa bentuknya atau kegunaannya, saya tidak tahu, kata Salamai. Tetapi Anda dapat mencarinya di Universe Merchants. Mereka seharusnya dapat menemukannya. Pedagang alam semesta, Zuan mengulanginya, merasa sedikit tertegun. Mereka adalah pedagang yang bepergian melintasi berbagai alam, jelas Salamai. Selama Anda membayar harga yang sesuai, Anda dapat membeli apapun yang dapat dibeli. Ciri terpenting mereka, tentu saja, adalah mereka sangat rakus. Secara komparatif, mereka tidak semisterius juru tulis waktu dan tidak menyembunyikan jejak mereka. Biasanya, dunia-dunia cukup menyambut baik pedagang alam semesta ini, karena mereka dapat membawa barang-barang khusus tertentu. Zuan sedikit terkejut. Jika pedagang alam semesta benar-benar sering bepergian, lupakan saja air mata roh penentang, bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi tubuh Mili juga bisa dibeli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit bersemangat. Dia bertanya, lalu mengapa dunia kita belum pernah mendengar tentang pedagang alam semesta ini sebelumnya? Saya yakin itu bisa jadi karena duniamu terlalu lemah, jadi para pedagang semesta merasa tidak ada manfaat bagi mereka untuk berinvestasi di sini, jelas Mojart. Ketika dia melihat wajah yang lain menjadi gelap, dia menambahkan, tentu saja, itu mungkin juga karena duniamu terlalu misterius dan koordinatnya belum diidentifikasi oleh dunia lain. Akibatnya, para pedagang semesta tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Contohnya, dunia monster kami pernah kedatangan pedagang alam semesta saat kami dalam kondisi terkuat, tetapi setelah invasi binatang pemusnah, tidak ada satupun dari mereka yang datang berkunjung lagi. Zuan memikirkan situasi tersebut. Tampaknya kemungkinan besar ini merupakan gabungan dari kedua alasan ini. Namun, ia akan berinteraksi dengan dunia yang lebih kuat di masa mendatang, jadi ia kemungkinan besar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pedagang alam semesta. Tepat saat itu, Salamai melanjutkan, karena kekuatan bawaan dari konstitusi racun. Kejam, mengubah konstitusi semacam itu menjadi inti batin akan menjadi prestasi yang menantang surga. Karena itu, selain membutuhkan bantuan dari bahan-bahan tersebut, seseorang harus mengalami penempaan dari 3 jenis petir ilahi khusus. Para kultivator biasa akan mudah binasa saat menghadapi kesengsaraan surgawi, sementara kekuatan petir ilahi khusus jauh melampaui petir ilahi biasa. Jadi, Anda perlu menyesuaikan harapan Anda dengan benar. Zuan tahu apa maksudnya. Kesengsaraan surgawi biasa sudah cukup berbahaya, tetapi Ji Xiaoxi harus menanggung baptisan petir ilahi yang bahkan lebih kuat, dan 3 kali lipat. Ini adalah situasi yang hampir mustahil. Wajah Ji Xiaoxi menjadi pucat pasi. Namun, dia segera bangkit dan berkata kepada Zuan, Kakak Zu, jangan khawatirkan aku. Kamu telah membantuku mengendalikan konstitusi itu, jadi mungkin itu tidak akan terjadi lagi selama sisa hidupku.